Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita belajar untuk lebih berkahnya pelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita mengawalinya dengan membaca doa. Berdoa, mulai. Doa selesai. Bagaimana kabar hari ini? Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang tidak hadir? Tidak ada. Semua ya? Iya. Sebelum kita berlanjut ke materi, Bapak ingin memberikan dulu semangat untuk mengikuti pelajaran hari ini. Jadi dengarkan apa-apa Pak Guru ya. Ya. Kita mulai. Tepuk semangat. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini. Jadi bisa diperhatikan di depan di layar. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik mampu melakukan pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Terus yang kedua yaitu peserta didik mampu menentukan faktor-faktor penyebab kesalahan dalam pengukuran. Yang ketiga yaitu peserta didik mampu menuliskan hasil pengukuran tunggal dan pengukuran berulang sesuai dengan aturan angka penting dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis hasil pengukuran berulang dan menentukan nilai ketidakpastiannya sesuai dengan aturan angka penting. Dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu mempresentasikan hasil pengukuran. Ya, selanjutnya Bapak akan memberitahukan dulu langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Yang pertama yaitu kalian nanti akan dihadapkan pada suatu masalah. Dan yang kedua, kalian akan belajar dalam kelompok. Dan yang selanjutnya yaitu kalian setelah dibentuk kelompok, kalian akan melakukan penyelidikan sederhana. Dan yang selanjutnya yaitu kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari tentang angka penting. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi angka penting? Tidak. Tidak. Berarti kalian sudah memahami tentang aturan angka penting. Ya. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Jadi kalian sudah punya dasar tentang materi pengukuran. Jadi secara tidak langsung kalian dalam kehidupan sehari-hari tentu sudah pernah melakukan pengukuran, baik itu pengukuran tunggal maupun secara berulang. Ya, coba perhatikan di layar. Di sini tertera bahwa hasil pengukuran. Ini contoh dari hasil pengukuran tunggal. Nah, bagaimana jika hasil pengukuran itu berada di antara 1,6 dan 1,7 cm. Nah, bagaimana cara kita melaporkan hasil pengukuran yang seperti ini? Kalian tidak usah menjawab dulu. Nanti kita akan memecahkan permasalahan ini melalui materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Ya, selanjutnya kalian akan membentuk kelompok masing-masing berdasarkan kelompok yang sudah Bapak bagikan di WA Group. Jadi
Sekarang kalian silakan menuju kelompoknya masing-masing. Sekarang Bapak akan membagikan LKPD dan bahan bacaan. Jadi masing-masing kelompok akan mendapatkan satu bahan bacaan, satu LKPD, dan satu alat peraga yang digunakan untuk melakukan percobaan. Jadi nanti kalian akan melakukan percobaan mengambil data masing-masing satu kelompok itu kalian mengambil data sebanyak 5 kali berdasarkan anggota kelompoknya. Jadi pada kumpulan berulang itu kalian akan mendapatkan semua giliran untuk mengambil data. Ya, paham ya? Oke. Masing-masing kelompok sudah mendapatkan alat peraga dan LKPD serta bahan bacaan. Silakan kalian melakukan percobaan untuk mendapatkan data yang akan dikerjakan di LKPD yang telah dibagikan.
Jadi selanjutnya kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang telah kalian kerjakan. Baik, siapa yang siap untuk tampil pertama? Kelompok pertama. Oke, silakan untuk kelompok 1 melakukan presentasi ke depan. Yang lainnya, kelompok lain memperhatikan hasil diskusi hasil presentasi kelompok 1 ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bertanya atau silakan ditanyakan ke kelompok 1. Paham ya? Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sebagai kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya sebagai moderator, saya ingin memperkenalkan nama saya dan nama anggota saya. Nama saya sendiri Hendri Rizky. Akan Desiwanto. Saya Fadila. Lucy Monica. Materi kita ini yaitu pengukuran tunggal dan berulang. Hasil percobaan pengukuran tunggal. Nama benda balok kayu. Diukur dengan mistar ketebalannya 1,8 cm. Delta X-nya 0,5 cm. Dalamnya percobaan pengukuran berulang. Ketebalan koin diukur menggunakan mikrometer sekrup. Hasil pengukuran diameter 2,27 mm, 2,28 mm, 2,26 mm, 2,25 mm, dan 2, setelah dilakukan pengukuran ulang, diperoleh nilai rata-rata sebesar 2,27 dan nilai ketidakpastiannya adalah 0,06. Hasil pengukuran 2,27 plus minus 0,06 mm. Sebelum saya menutup presentasi ini, apakah ada yang bertanya? Saya. Oke, silakan kelompok 2 berikan pertanyaan kepada kelompok 1 ini. Kenapa perlu dilakukan pengukuran berulang? Karena untuk meminimalisir kesalahan pada saat membaca hasil pengukuran. Apakah ada paham? Paham. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi presentasi sudah dilakukan oleh kelompok 1. Sekarang giliran kelompok yang lain akan lakukan presentasi. Siapa yang ingin maju lagi? Oke, kelompok 2 silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Yang lain, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pengukuran tunggal dan berulang. Dan saya sebagai moderator ingin memperkenalkan nama saya dan anggota saya. Perkenalkan, nama saya adalah Irma Safira. Di samping kanan saya Dewi Kartika, Ayatul Nisa, Rizalania Putri. dan hasil percobaan pertama pengukuran tunggal. Nama benda balok kayu. Hasil pengukurannya ketebalan cm 3,11 plus minus 0,05 cm. Dan hasil percobaan kedua pengukuran berulang. Pengukuran pertama 2,7 mm, 2,6 mm, 2,8 mm, 2,5 mm, dan 2,9 mm. Dan jumlahnya 13,5. Dan nilai rata-ratanya 2,7. Hasil pengukurannya 2,70 plus minus 0,07 mm. Dan hasil dari menentukan nilai ketidakpastiannya adalah 0,07. Sekian presentasi dari kami. Saya akan membuka sesi tanya jawab. Oke, siapa yang
ingin bertanya ke kelompok 2? Saya Pak. Silakan kelompok 4. Saya dari kelompok 4, nama saya sendiri Laila Taufika Ramadina. Saya ingin bertanya, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kesalahan dalam pengukuran? Dari Laila Taufika, yaitu 1. Kesalahan pada sistematis, kesalahan yang berhubungan dengan alat ukur. 2. Faktor kesalahan pada pengamat, kesalahan yang membaca angka pada skala suatu alat ukur karena kedudukan mata pengamat tidak tepat. Oke, itu dari kelompok 2 jawabannya. Apakah sudah bisa diterima jawaban dari kelompok 2? Sudah, Pak. Silakan tutup. Presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah melakukan presentasi. Sekarang saya ingin bertanya dulu. Dari materi yang Bapak sampaikan tadi, apakah ada hal-hal yang belum kalian pahami? Kalau tidak ada, kita lanjut. Kalau ada, silakan ditanyakan. Apakah Saya, Pak, saya. Oke, silakan Rizky. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana cara membulatkan angka hasil pengolahan data pengukuran. Iya. Ada pertanyaan bagaimana cara membulatkan angka hasil pengolahan data pengukuran. Ya. Caranya bagaimana? Yang pertama yaitu kita harus menentukan nilai ketidakpastian relatifnya. Jadi dalam pengukuran itu ada yang namanya ketidakpastian relatif. Selanjutnya, nah, setelah kita memperoleh nilai ketidakpastian relatif, yaitu kita melihat atau mencocokkan ketidakpastian relatif itu dengan cara jika persentase hasil dari nilai ketidakpastian relatif itu sebesar 0,1%, maka jumlah angka yang kita masukkan itu sebesar 4 angka. Nah, ingat ya, jika 0,1%, maka angkanya itu ada 4. Terus yang kedua yaitu jika persentasenya 1%, maka dituliskan 3 angka. Kalau 0,1 itu 4, kalau 1% itu 3. Dan yang ketiga yaitu jika persentase ketidakpastian relatif itu 10%, maka angka yang kita tulis yaitu sebanyak 2 angka. Ya? Paham? Oke. Tahap selanjutnya yaitu kita akan melakukan evaluasi. Tujuannya yaitu untuk mengukur sejauh mana kemampuan kalian terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Untuk soal evaluasi, kalian kembali duduk ke meja masing-masing.
evaluasi. Sekarang saya ingin menyebutkan tentang materi yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu pada pengukuran tunggal kita bisa menentukan nilai ketidakpastiannya yaitu dengan menggunakan setengah dari nilai skala terkecil alat ukur yang digunakan. Terus yang kedua, penentuan nilai ketidakpastian dari pengukuran berulang yaitu dengan menggunakan standar deviasi rata-rata, yaitu dengan rumus tadi yang telah kita bahas. Yang selanjutnya yaitu mengapa perlu dilakukan pengukuran secara berulang? Karena itu adalah tujuannya untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat kita mengambil data hasil percobaan. Dan yang selanjutnya yaitu untuk memperkecil nilai ketidakpastiannya. Paham ya? Selanjutnya Bapak akan memberikan atau pertanyaan tentang refleksi. Kalian bisa melakukan refleksi diri tentang pelajaran kita hari ini. Caranya yaitu kalian buka Android masing-masing untuk mengerjakan pertanyaan-pertanyaan refleksi yang dibagikan lewat WhatsApp grup. Kemarin silakan dibuka linknya. Anak-anak, kita memasuki kegiatan penutup, yaitu sebelum saya tutup, Bapak ingin memberitahukan dulu tentang materi yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya, yaitu kalian silakan mempelajari tentang cara menuliskan laporan hasil pengukuran. Ya, nanti kalian bisa pelajari dari berbagai sumber, tidak hanya dari buku, bisa lewat internet atau media-media lain yang relevan terhadap materi yang akan kita pelajari. Baik, anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan pada pertemuan hari ini, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.